Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heli Syafina Fitri dengan nomor NIM 30402000165 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan memaparkan presentasi tugas mandiri ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD yang berjudul Uang Menurut Islam. Selanjutnya untuk slide pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah tentang uang. Dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, uang yang digunakan ada dua macam, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Nah, yang pengertian yang kedua, pada awal peradaban manusia memperoleh makanan dengan cara berburu. Pada awal periode ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Namun, ketika peradaban semakin maju dan interaksi antar manusia, maka jenis kebutuhan manusia semakin meningkat. Maka terjadilah kegiatan barter. Nah, dalam kegiatan barter ini, manusia sangat memerlukan alat atau alat transaksi yang digunakan untuk barter itu, ya, seperti uang gitu. Nah, untuk slide kedua, pengertian tentang uang. Di sini pengertian tentang uang ada dua macam, yaitu menurut KBBI dan menurut fikih Islam. Menurut KBBI, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar. Menurut fikih Islam, nukut atau saman yang berarti semua hal yang digunakan dan disepakati oleh masyarakat dalam melakukan transaksi atau media pertukaran, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulso tembaga. Slide yang selanjutnya yaitu fungsi uang. Di sini terdapat tiga macam fungsi uang, yaitu yang pertama sebagai alat ukur, yang kedua sebagai satuan hitung atau pengukur uang, yang ketiga sebagai penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Nah, uang sebagai penyimpan nilai dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan atau ia simpan. Untuk hal-hal yang tidak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga gitu. Dan untuk slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis uang. Di sini jenis-jenis uang ada tiga macam yaitu uang komoditas, uang logam, dan juga uang kertas. Nah, uang komoditas sendiri berarti uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Nah, artinya uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman untuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk konsumsi juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang menambah fungsi yang lain, yaitu sebagai media pertukar dan standar ukuran untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa-jasa. Nah, tiga kondisi agar suatu barang atau komoditas bisa jadi uang yaitu yang pertama kelangkaan, persediaan barang tersebut harus terbatas. Yang kedua yaitu daya tahan, barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga yaitu nilai tinggi, harus bernilai tinggi sehingga tidak harus banyak dalam sebuah transaksi. Yang kedua yaitu uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Yang ketiga yaitu uang kertas. Nah, uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise
dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Nah, karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun gitu. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar, seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik. Tuh. Slide berikutnya yaitu ada time value of money. Menurut Iwan Triona dan Moh Asudi tahun 2001, konsep time value of money atau yang disebut oleh para ekonom sebagai positive preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep capital and interest and positive theory of capital yang dikembangkan oleh ekonom menyebutkan bahwa positive preference merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik, bukan dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan, dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur. Dalam Islam, tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Implikasi konsep time value of money sendiri adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta zulm, dan agama melarangnya, sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana Al-Qumubil Gurni mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko, dan Al-Harj bil Adaman memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Baik, cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan tentang uang dalam Islam. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi viewers untuk kedepannya gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.